Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu syekhina murabbi arwahina Ki Haji Abdullah Syabi wa syekhina murabbi arwahina Al Habib Ali bin Al Habib Abdurrahman Sagab wa Syekh Al Habib Abdullah bin Al Husain bin Muhammad bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ma'alawi wa usulihim wa furu'ihim أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jamaah sekalian, para pendengar cinta Radio Syafi'iyah, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah masuki pada tanggal 4 Sya'ban. Banyak doa-doa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerap kali kita sudah masuk bulan Sya'ban. Sebutkan oleh Syekh Ahmad Jabir Jabran dalam kitab beliau Fathul Karimil Mannan bi syarhi Nafhatur Rahman Nazam Syu'abil Iman. Doa yang dibaca di bulan Rajab, tanggal 1 Rajab sampai akhir Rajab adalah sebagaimana kita ketahui. Maka beliau pengarang rahimahullah, beliau mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allah an yuballighahu Ramadana. فكان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Adalah seringkali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan di bulan Ramadan. Dan apabila memasuki bulan Rajab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang sudah sama-sama kita ketahui, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini dibaca dari mulai tanggal 1 Rajab hingga akhir daripada bulan Rajab. Kemudian para jamaah sekalian, masuk bulan Sya'ban, maka bukan dipotong, bukan dipenggal kalimat Rajabnya. Jangan kita bilang Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, dipotong, dipenggal kalimat Rajabnya. Ya, bagaimana kesunnahannya? Doa yang sunnah dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk tanggal 1 Sya'ban hingga akhir Sya'ban. Pengarang rahimahullah Syekh Ahmad Jabir Jabran radhiyallahu anhu dia mengatakan, wa idzan qada syahru Rajab yaqulu, apabila sudah berakhir bulan Rajab, artinya sudah masuk tanggal 1 Rajab hingga 1 Sya'ban hingga akhir Sya'ban, sudah berakhir Rajabnya, artinya sudah masuk tanggal 1 Sya'ban hingga akhir Sya'ban. Bagaimana kesunahan doa yang kita baca? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, doa yang Nabi sering baca adalah kalimatnya, Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Ini doa yang dibaca. Jadi bukan dipenggal, bukan dipotong kalimat Rajabnya. Yang sering kita dengar orang kalau sudah masuk bulan Sya'ban
dipenggal, dipotong kalimat Rajabnya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini salah. Yang sesuai dengan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Fathul Karimil Mannan halaman 110 yang dikalam oleh Syekh Ahmad Jabir Jabran. Beliau mengatakan kerap kali sudah masuk tanggal 1 Sya'ban hingga akhir Sya'ban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'bana wa Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah sampaikan kami di bulan Rajab, maka sampaikanlah kami di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kemudian para jamaah sekalian, kalau seandainya Sya'bannya sudah berakhir, bagaimana kesunahan doanya yang kita baca? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa idzan qada Sya'banu yaqulu Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'bana faballighna Ramadan. Kalau Sya'bannya sudah berakhir, artinya sudah masuk tanggal 1 Ramadan hingga akhir Ramadan, maka kesunahan doa yang kita baca adalah kalimatnya Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma, ya Allah, kama ballaghtana Rajab wa Sya'bana, sebagaimana Engkau telah sampaikan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, faballighna Ramadan, maka sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jadi itu doa-doa yang sunnah dibaca tanggal 1 Rajab hingga akhir Rajab. Doa yang kita baca sunnah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tanggal 1 Sya'ban hingga akhir Sya'ban, doa yang sunnah kita baca adalah kalimatnya Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Tanggal 1 Ramadan hingga akhir Ramadan, doa yang sunnah kita baca adalah kalimatnya Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Bahkan ada khusus doa tanggal 1 Ramadan yang dimana ulama-ulama salaf mereka, karena mereka ini ulama salaf orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mereka sangat menginginkan setahun penuh adalah Ramadan. Tidak ada bulan yang lain kecuali hanya Ramadan. Bahkan mereka ulama-ulama salaf, pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa kanu yad'una Allah taala 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu 6 ashhurin ukhra an yataqabbalahu minhum. Ulama-ulama salaf tadi pertama, mereka menginginkan setahun penuh adalah Ramadan. Yang kedua, mereka selalu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah sampaikan umurnya di bulan Ramadan. Bulan Rabiul Awal, mereka ulama salaf sudah mohon kepada Allah, Allahumma ballighni Ramadan, Allahumma ballighni Ramadan. Kalau sudah sampai Ramadan, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan ulama-ulama salaf memohon kepada Allah dengan kalimat doa wa kanu yaquluna inda huduri syahr Ramadan. Pas tanggal 1 Ramadan, para ulama salaf memohon kepada Allah dengan kalimat doa Allahumma qad analtana syahra Ramadana wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jidda wal ijtihada wan nashada wa'idna fihi minal fitani. Ini doa yang dibaca oleh ulama-ulama salaf apabila mereka sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Allahumma, ya Allah, qad analtana syahra ramadana wa hadara. Ya Allah, sungguh Engkau telah menganugerahkan kepada kami bulan Ramadan dan Ramadan sekarang sudah datang. Fasallimhu lana wa sallimna lahu. Selamatkan Ramadan ya Allah untuk kami dan selamatkan kami untuk Ramadan.
warzuqna siyamahu wa qiyamahu, anugerahkan pada kami ya Allah berpuasa siang harinya, qiyamul lail malam harinya, warzuqna fihil jidda wal ijtihada wan nasyata, anugerahkan pada kami ya Allah agar kami maksimal dalam ibadah kepada Engkau selama Ramadan, wa idna fihi minal fitan, dan lindungi kami dari segala macam fitnah pada bulan Ramadan. Ini doa yang dibaca oleh ulama-ulama salaf radhiyallahu anhu ajma'in apabila sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Allahumma qad analtana syahra ramadana wa hadara fasallimhu lana wasallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihil jidda wal ijtihada wan nasyata wa'idna fihi minal fitani. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah dia mengatakan, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah dia mengatakan, wa yajibu ala kulli mukallafin tarku jami'il muharramati, wajib atas setiap mukallaf. Apa yang wajib? Tarku jami'il muharramati, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dipilih-pilih, yang enak ditinggalkan, yang tidak enak tidak ditinggalkan, tidak demikian. Wajib hukumnya atas setiap mukallaf, orang yang berakal, orang yang baligh, orang yang sampai dakwah Islam kepadanya, orang yang sehat sempurna panca inderanya. Apa yang wajib? Tarku jami'il muharramat, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ka'uqukil walidain, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah dalam kitab yang lain sebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Ibnul Aziz Ibn Zainuddin Al-Mulaybari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau menukil hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang pertama berkata Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, thalathu ayatin nazalat makrunatan bi thalathin, 3 ayat Allah turunkan, ini beriringan, perintahnya masing-masing tidak boleh terlepas satu dengan yang lainnya. La yaqbalullahu minha wahidatan bighairi qarinatiha, Allah tidak menerima hanya satu saja tanpa yang lainnya. Jadi dua-duanya harus dikerjakan. Ada 3 ayat dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mana yang pertama? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, ihdaha qauluhu ta'ala ati'ullaha wa ati'ur rasul. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan, faman ata'a Allah wa lam yuti'ir rasula lam yaqbal minhu. Orang yang hanya taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak terima dari orang tersebut. Jadi harus taat kepada Allah pun harus taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsaniyah, yang kedua, qauluhu ta'ala, Allah berfirman, aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan, faman shalla wa lam yuzakki lam yaqbal minhu. Orang yang sudah melakukan salat tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, Allah tidak terima salatnya. Yang ketiga, ats-tsalitsatu qauluhu ta'ala, Allah berfirman, anishkurli wa liwalidayka, hendaklah engkau bersyukur kepada aku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua engkau. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan, faman syakarallaha wa lam yashkur walidayhi lam yaqbal minhu. Orang yang bersyukur kepada Allah tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, Allah tidak terima syukurnya. Walida, oleh karena ini pengarang rahimahullah beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Bahkan pengarang rahimahullah, beliau mengatakan wasahha, ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW, ini merupakan hadis yang sahih. Beliau bersabda, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihad. Salah seorang sahabat Nabi yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk jihad membela agama Allah. Qala, maka Nabi langsung bertanya kepada sahabat ini, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am, maka dia menjawab, iya ya Rasulullah, kedua orang tua saya masih hidup. Qala, maka Nabi langsung mengatakan, fafihima fajahid, maka berjihadlah kepada kedua orang tua engkau. Yang kedua, para jamaah sekalian, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum, qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kabair, dosa-dosa besar. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wal yaminul ghamus, sumpah yang palsu. Ini semua hadis menyatakan larangan, tidak diperbolehkan untuk seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah dia mengatakan, hadis riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Al-Hakim radhiyallahu anhu ajma'in. Ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, thalathatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannata. Ada 3 orang yang Allah haramkan surga bagi 3 orang ini. Siapa yang pertama? Kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang pertama adalah mudminul khamri, orang yang terus-menerus mengkonsumsi khamar, terus-menerus mabuk-mabukan. Dia adalah orang yang tidak akan, yang Allah haramkan surga kepadanya. Yang kedua, wal aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan hadis yang berikutnya, wal hakim wal asbihani, hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Asbihani radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, kullu dhunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamati, semua dosa Allah tunda siksaannya sampai hari kiamat yang Allah kehendaki, illa kecuali uquqal walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana dosanya? Durhaka kepada kedua orang tua. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, Nabi bersabda, fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamati. Sesungguhnya Allah segerakan siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua sebelum dia meninggal dunia. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Syafi'ah, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, Al-Imam Muhammad bin Munabbih radhiyallahu anhu ia berkata, auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah katakan, ya Musa, wahai Musa, waqir walidaika, hormati kedua orang tua engkau. Kata Allah, Allah sangat menjamin, fa inna man waqqara walidayhi, orang yang menghormati kedua orang tuanya,
seorang anak yang bakti pada kedua orang tuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, madattu lahu fi umrihi, yang pertama aku panjangkan umurnya. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa wahabtu lahu waladan yabarruhu, aku akan anugerahkan anak-anak yang akan berbakti kepadanya. Jadi yang pertama, seorang yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang menghormati orang tuanya, Allah panjangkan umurnya. Yang kedua, Allah anugerahkan kepadanya anak-anak yang pun berbakti kepadanya. Dan sebaliknya para jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man aqqa walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, qasartu lahu umrahu, aku pendekkan umurnya. Yang kedua, wa wahabtu lahu waladan ya'uquhu, dan aku akan anugerahkan kepadanya anak-anak yang pun sama akan durhaka kepada orang tersebut. Oleh karena itu para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah dia mengatakan demikian, bahwasanya wajib atas setiap mukallaf untuk meninggalkan semua yang Allah haramkan. Tadi diantaranya ka'uquqil walidain, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'bana wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'bana wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'bana wa Ramadan. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.